Udah mungkin on cam. Karena channel ini masih kecil, jadi ada kemungkinan kalau misalkan kalian penasaran dan ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Guru, bisa terbaca apabila kalian berkomentar di video ini. Salah satunya, ini adalah jawaban dari pertanyaan yang dikirim via email ke Mimin beberapa waktu yang lalu. Mari saksikan. Love you. Ini emailnya dari Mayusar. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah Pak Guru punya buku yang mengubah pola pikir secara signifikan? Kalau ada, apa sih pengen tahu? Saya sudah menjelaskan di beberapa video bahwa buku yang mengubah pola pikir saya secara signifikan itu adalah komik Dragon Ball nomor ke-41. Nah itu komik itu. Karena di situ dikisahkan ada anak kecil, bocil-bocil umur 6 dan 7 tahun, masih sangat kecil, tetapi menanggung tanggung jawab yang besar untuk menyelamatkan bumi. Gila kan, ini emang lebay banget gitu imajinasinya. Di situ diceritakan bahwa dia harus berhadapan dengan penjahat yang overpower. Overpower tuh bisa ngehancurin bumi dalam sekejap, bahkan bisa menghancurkan galaksi dalam sekejap gitu. Kemudian badannya nggak bisa hancur, sekalinya hancur bisa tumbuh lagi, regenerasinya jauh melebihi Deadpool dan lain-lain, udah dipotong kecil-kecil juga udah dibakar segala rupa, masih itu lagi bisa mengubah apapun menjadi apapun, kemudian bisa menyerap kekuatan musuh dimasukkan ke dalam dirinya, kemudian guys udah segala rupa lah, itu mah gila banget. Tapi musuh se-overpower itu dihadapkan pada bocil umur 6 tahun dan 5 tahun, si bocilnya malah berani gitu, bukan hanya berani, malah sombong gitu, nyombongin musuh yang overpowernya udah kelewat batas gitu. Sombong amat. Jadi itu imajinasi psikologinya udah nggak kebayang kayak gimana anak bocil 7 tahun kok bisa percaya diri berhadapan dengan musuh yang segila itu gitu. Nah inilah yang akhirnya membuat saya terpikirkan bahwa iya, saya harus memiliki keberanian yang sama gitu. Maksudnya keberanian yang tidak masuk akal itu sebenarnya muncul dari sesuatu yang masuk akal, karena konsekuensi dari kehidupan itu sebenarnya ya gak jauh-jauh amat dari mati gitu, gak jauh-jauh amat dari yang semacam itu gitu. Jadi kalau hal yang terburuk aja ternyata gitu-gitu aja gitu, ya udah. Dan bahwa suatu hari nanti kita harus menanggung beban yang sangat besar untuk membangun peradaban yang lebih agung misalkan, ya harus kita ambil beban itu. Nah itu adalah pikiran-pikiran yang masuk ke dalam benak saya waktu SMP ketika saya baca komik Dragon Ball, kayak gitulah. Dragon Balls. Ya, Dragon Ball. Dragon Ball. Yang kedua masih dari orang yang sama. Apakah iman terhadap Islam itu harus berlandaskan alasan tertentu? Misalnya, saya mengikuti orang tua saya, makanya saya Islam. Apakah itu termasuk beriman? Iya, termasuk beriman. Jadi iman itu sebenarnya gak bisa kita demonstrasikan kepada orang kecuali dengan hal-hal yang lebih konkret gitu. Jadi misalkan cara kita menunjukkan iman kita ya misalkan taat pada ibadah gitu ya, kemudian misalkan menjalankan perintah dan lain sebagainya. Tapi apakah menjalankan perintah itu sebenarnya adalah wujud dari keimanan, kita tuh nggak tahu sebenarnya, atau orang lain tuh nggak bisa menilai gitu. Demikian pun sebaliknya, apakah ketika misalkan kita bermaksiat itu sebenarnya menunjukkan ketidakimanan kita, itu juga sebenarnya nggak tahu gitu. Jadi iman itu dalam hal itu tidak bisa ditunjukkan. Karena itu ketika ada pertanyaan bahwa saya beriman tapi ya gara-gara orang tua saya mengikuti itu, ya tahu dari mana? Apakah orang lain bisa tahu bahwa saya tuh beriman gara-gara orang tua saya mengajarkan seperti ini? Ya bisa juga sebenarnya dalam hatinya udah nggak beriman gitu, atau bisa aja sebenarnya dia beriman tapi bukan gara-gara orang tuanya, tapi gara-gara komik Dragon Ball nomor 41 misalkan. Ya hal-hal yang semacam itu. Jadi sudah simpan saja keimanan itu dalam hati. Kalau misalkan mau ditunjukkan silakan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Tapi sampai sebatas ini kita tidak memiliki metodologi untuk mengetahui iman orang lain, dan bahkan orang lain juga tidak bisa menunjukkan keimanannya kecuali menggunakan versi-versi yang lebih konkret. Jadi ketika iman itu abstrak tetapi ditunjukkannya dengan konkret, sebenarnya di sini juga ada jeda yang terlalu besar yang menunjukkan pada akhirnya tidak bisa ditunjukkan sama sekali gitu. Begitulah kurang lebihnya. Ini satu pertanyaan terakhir penutup untuk hari ini. Apa tuh? Dari orang yang sama. Apakah konsekuensi sesuatu dapat kita tarik penyebabnya melalui kacamata Al-Quran dan hadis? Misalnya ada peristiwa bencana alam, lalu kita simpulkan penyebabnya adalah orang maksiat yang begitu marak. Ini sering banget dibahas sama Pak Guru. Tidak begitu. Jadi Quran dan Sunnah itu adalah perintah dan larangan. Karena perintah dan larangan, maka
kadang-kadang nyambung dengan fenomena alam tertentu dan bisa kita sambung-sambungkan, kadang-kadang juga tidak. Ya tidak apa-apa karena fokusnya itu adalah perintah dan larangan untuk di dunia dan kemudian memberikan kabar untuk di akhirat begitu. Nah, jadi kalau misalkan ada gempa bumi dan sebagainya kemudian dikaitkan dengan kemusyrikan dan sebagainya, ya gak nyambung lah sebenarnya. Ya dalam pikiran saya gitu nggak nyambung ya. Kalau misalkan gempa bumi ya terjadi karena fenomena alam. Kecuali kalau misalkan menyangkut masalah-masalah sosial. Misalkan orang yang banyak bikin keluh kesah sama orang lain maka dia akan dibenci. Nah kayak gitu mah memang umum dan lumrah gitu. Tapi kalau misalkan fenomena alam, kalau misalkan orang ini meninggal tiba-tiba jadi ada gerhana bulan, gerhana matahari gitu ya, atau buminya jadi gerhana juga gitu ya. Bumi bikin gerhana matahari gitu. Jadi mataharinya ada gerhana bumi gitu. Ya itu gak mungkin atau tidak seperti itu. Dan Nabi sendiri sudah membantah itu. Jadi kalau misalkan ada seseorang meninggal ya bukan gara-gara gerhana, hanya gara-gara mereka ada di waktu yang bersamaan. Dan begitupun dengan hal-hal yang lain. Itu.